Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Masuk minggu keempat, gimana nih? Masih waraskah? Atau tambah nyaman di rumah? Ya, jangan-jangan nanti udah malas nih untuk balik ke kampus ya. Oke, untuk minggu ini, minggu ke-10 kelas Public Speaking, kelas E, F, G, H, dan I. Saya kembali akan melanjutkan materinya dan masih saya rasa minggu ini masih maaf ya kalau ada background yang lewat-lewat. Minggu ini saya masih memberikan materi via video. Nanti juga materinya saya kirim di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman mendengarkan video bisa sambil buka PDF-nya. Kemudian kalau misalnya bisa linknya disimpan dan nanti jika ingin melihat kembali bisa langsung diakses ya. Baik, untuk minggu ke-10 saya akan memberikan materi terkait dengan speech and presentation. Kemarin sudah mendapat gambaran ketika akan presentasi apa saja yang harus disiapkan. Sekarang saya mau menjelaskan lebih detail lagi tentang tipe dari speech atau presentasi. Teman-teman boleh sambil lihat, saya juga sambil lihat ya di PPT saya. Jadi kalau kita bahas tentang presentasi atau pidato, itu ada beberapa tipe yang dibagi. Yang pertama biasanya akan dibagi dalam format informative speaking atau informative speech. Yang kedua ada persuasive speaking atau persuasive speech. Lalu ada seremonial. Nah, nanti informatif itu apa-apa saja juga ada. Contoh yang dari PPT yang 2 minggu yang lalu, ada saya sebutkan juga tentang extemporaneous ya. Itu terdapat ada reading methods, kemudian ada yang memorize method. Itu adalah metode-metode yang bisa dipakai ketika kita presentasi. Nah, ini ada juga impromptu. Impromptu speaking. Nah, saya masukkan impromptu itu ke kategori informatif karena umumnya dipakai untuk tujuan memberikan informasi. Ya, jadi yang pertama ada jenis informative speech, yang kedua ada persuasive speech yang nanti masuk di dalamnya juga teman-teman mungkin akan belajar juga tentang pitching. Lalu kemudian ada seremonial dan ada debate. Debate ini memang agak beda sedikit ya tipikalnya dibandingkan dengan seremonial dan informatif persuasif. Nah, kita bahas yang pertama tentang informative speech. Jadi ada informative speaking, ada informative speech. Sebenarnya informative speaking itu ketika kita berbicara dengan orang lain dan konten itu memberikan informasi, maka itu kita lakukan informative speaking. Kalau informative speech lebih pada ada sebuah occasional. Jadi kalau teman-teman misalnya seminar atau mungkin pidato memberikan informasi tertentu, maka itu masuk ke dalam kategori informative speech. So, to explain an idea, describe an object, define an event, kemudian demonstrate a process ya. Kalau teman-teman ingat speech design kemarin ada yang kita menceritakan proses kronologinya bagaimana, kemudian kita bisa menjelaskan sebuah objek ya, yang teman-teman sudah pernah coba juga di kelas. Nah, itu termasuk dalam informative speech. Jadi kita bisa menyampaikan ide kita bisa mendeskripsikan sebuah objek, kita bisa menceritakan atau menjelaskan sebuah event ya, atau mungkin kita mendemonstrasikan sebuah proses kerja akan sebuah hal gitu kan. Nah, itu akan masuk dalam tipe informative speech ya. Fungsinya apa? Basicnya adalah untuk sharing information dan ide pastinya. Kemudian di informative speech kita juga bisa shaping audience perception sih sebenarnya.
Jadi informasi yang kita sampaikan in order to dengan tujuan untuk membentuk persepsi. Jadi kalau misalnya teman-teman akan bahas tentang coronavirus nih, coronavirus yang ada di persepsi audiens barangkali menakutkan, akan sangat riskan kalau kita keluar misalnya, atau barangkali harus dijaga kebersihan di rumah bagaimana gitu. Shaping audience perception itu mungkin kita bisa kasih sebuah sudut pandang pada audiens bahwa ya memang betul kok ini sangat penting untuk diperhatikan kebersihannya, kita harus jaga jarak di rumah, tetapi tidak usah juga terlalu kaku, misalnya kita akhirnya takut, panik yang berlebihan. Nah, kita membentuk persepsi audiens untuk yuk nggak apa-apa loh sebenarnya kalau kita sudah menjaga kesehatan, kita sudah menjaga konsumsi makanannya, itu bisa menghilangkan kepanikan misalnya. Nah, itu contoh dari shaping audience perception. Jadi kita bisa membangun sebuah framing tertentu sih dari persepsinya audience. Itu ada di informative speech. Setting the agenda. Nah, ini juga kadang-kadang kita punya agenda tertentu ya, maksud tertentu kepada audience dari informasi yang kita sampaikan. Ini juga bisa dipakai dengan informative speech. And clarifying option for actions. Jadi gini, kita bisa memberikan opsi-opsi kepada audiens untuk menjadi pilihannya kemudian. Misal, coronavirus, kita berikan pilihan-pilihan supaya kita tidak sampai kena virus. Kita bisa melakukan A, B, C, D. Kita bisa jaga jarak, kita bisa diam aja di rumah, kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Nah, itu nanti dari audiensnya terserah tuh dia mau pilih yang mana. Dia mau melakukan yang di rumah aja tetapi dia masih mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin belum terlalu baik misalnya. Dia masih keluar-keluar tapi dia menjaga jarak dengan orang lain. Nah, itu menjadi opsi yang kita tawarkan kepada audiens untuk kemudian dipilih yang mana yang akan kerjakan gitu ya. Nah, ini yang nanti poin yang akan sangat membedakan dengan persuasif. Kalau di informatif kita memberikan opsi, kalau di persuasif kita bisa mengajak untuk masuk ke opsi A atau opsi B. Tapi kalau di informative speech kita hanya bisa menawarkan, memaparkan opsi-opsi itu, pilihannya yang mana itu kita serahkan kembali kepada audiens. Jadi tidak ada ajakan untuk ikut masuk ke satu opsi. Oke, kemudian tadi saya memasukkan impromptu speaking ke dalam jenis informative speech karena saya rasa ini adalah trik yang juga teman-teman perlu tahu, perlu menguasai sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya impromptu speaking? Impromptu speaking itu sebenarnya atau bisa disebut impromptu speech ya, speech yang harus kita siapkan dengan waktu persiapan yang tidak banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau presentasi lalu hanya dikasih waktu 5 menit dan dikasih satu topik untuk teman-teman bahas. Nah, 5 menit itu teman-teman harus merangkum banyak informasi dan bisa disampaikan padat singkat dalam waktu 5 menit tadi ya. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita siapkan kalau kita memang hanya punya waktu sedikit tapi kita perlu menyampaikan beberapa hal. Nah, di PPT-nya yang saya tulis adalah state the point you are answering. Jadi misal ada pertanyaan, bagaimana gambaran yang ada dalam pikiran Anda untuk 5 atau 10 tahun ke depan tentang Anda? Apa yang ada di pikiran Anda, apa yang ada dalam gambaran Anda tentang Anda 5 tahun ke depan, misalnya pertanyaan
So what you have to do is state the point you are answering. So yang harus kita jawab adalah gambaran apa sih? Gambaran apa yang ada di pikiran saya tentang saya, terkait diri saya 5 tahun lagi gitu. State the point that you wish to make. Pasti di dalam kepala sudah ada kan, 5 tahun lagi saya mungkin akan bekerja, atau mungkin saya punya rencana untuk keluar negeri misalnya. Saya ingin sudah mapan dalam sisi ekonomi misalnya, dalam segi ekonomi finansial. Nah itu sudah ada tuh dalam pikirannya. Jadi poin-poin yang akan dilakukan itu diceritakan kemudian. Kemudian tambahkan juga dengan supporting materials. Tidak perlu banyak, karena waktu mempersiapkannya tidak banyak. Ambil satu saja supporting materials, mungkin dengan narasi atau storytelling itu sudah bisa. Ya, dan jangan lupa tetap dengan summarize di akhir. Contoh misalnya, gambaran tentang diri saya 5 tahun lagi. Yang pertama, saya ingin menambah anak, misalnya, ini dengan diri saya. Kemudian, saya ingin lebih baik lagi, menjadi ibu yang bisa lebih bisa membersamai anak saya. Kemudian, saya ingin bisa menjadi seseorang yang bisa lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. That's the point of number 2 ya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, banyak hal. Dengan anak saya menambah waktu untuk bisa memahami. Saya juga ikut kegiatan sosial di luar rumah misalnya. Kemudian beberapa aktivitas lain yang saya lakukan bersama dengan teman-teman masih dalam kegiatan kerja bareng untuk kegiatan sosial gitu, yang menambah juga nilai manfaat untuk orang lain dan nilai manfaat untuk diri saya sendiri. Dan yang pasti 5 tahun lagi, di tahun 2025 saya akan berusia sekian. Kemudian saya akan menjadi istri yang mungkin sedikit bawel, tapi yang pasti akan bisa lebih memahami pasangan saya. Dan yang pasti saya sudah akan menjadi teman berbicara yang asyik untuk anak-anak saya. Ya, itu contoh impromptu speaking ya. Jadi impromptu speech. Jadi teman-teman hanya perlu state the point you are answering. Jadi nggak perlu banyak cerita yang lain bla 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 nggak jelas. Langsung menjawab poin topik yang ditanyakan atau yang disampaikan, yang perlu Anda sampaikan. Kemudian apa yang bisa teman-teman lakukan gitu ya terkait dengan pertanyaan tersebut. Tambahkan supporting materials dan juga sampaikan konklusi atau summarize, restate the point that you've been said in the beginning ya. Jadi waktunya tidak banyak. Sekarang sih kalau ada internet bisa ya, kalau teman-teman cari data dalam waktu yang singkat bisa mungkin menemukan 1 atau 2 data untuk menambah di supporting materials Anda. Tapi yang pasti waktunya tidak banyak, jadi cukupkan cari supporting materials yang sangat tepat digunakan untuk materi yang akan teman-teman sampaikan. Itu impromptu speaking. Okay? Saya akan bagi beberapa part dari bagian ini supaya tidak terlalu panjang nanti untuk upload di YouTube. Ini adalah part pertama tentang informative speech. Nanti di part kedua saya akan menjelaskan tentang persuasive speech. Okay?